Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Delira, salah satu mahasiswa STKD atau Sistem Teknologi Digital dari mahasiswa Perbanas Institut Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang Indonesia Payment Blueprint 2025 dengan judul Pengaruh Digitalisasi Pembayaran yang Meningkatkan Ekonomi Indonesia ataupun Inklusi Keuangan Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia yang memiliki segmen konsumen yang paling prospektif dalam menyerap gelombang digitalisasi. Jadi, seperti yang kita tahu, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi akhir-akhir ini yang sudah lama dibentuk oleh orang-orang penting di luar, misalnya orang-orang yang membuat vintage ini, yang membuat seperti OVO, Dana, GoPay, atau mobile banking yang banyak dibuat oleh bank-bank di Indonesia, itu mempengaruhi kita cara bertransaksi. Teknologi membuat semuanya berubah, terutama dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang digital membuat saya cenderung sering menggunakan sistem pembayaran seperti QRIS atau transfer melalui mobile banking. Tapi ada kejadian di mana saya gagal dalam bertransaksi. Waktu itu saya pernah gagal bertransaksi dalam mengisi ulang kartu Jaklingko untuk transportasi bis saya. Jadi waktu itu saya mencoba isi ulang kartu bis menggunakan QRIS, jadi tinggal scan QRIS, tapi ternyata gagal, nggak masuk uangnya ke dalam kartu itu. Akhirnya saya coba ulang, akhirnya baru masuk. Di situ saya jadi agak gimana gitu ya, karena kok gagal, biasanya berhasil gitu. Entah itu karena koneksi internet atau misalnya koneksi antara aplikasi yang ada di halte bisnya ataupun aplikasi di mobile banking di HP saya gitu. Terus yang pengalaman kedua saya adalah saat saya ingin membeli tiket, saat saya memiliki tiket transportasi Bestway, ada alternatif lain selain menggunakan kartu Jaklingko-nya sendiri, yaitu ada menggunakan aplikasi Transjakarta sendiri. Jadi Transjakarta mempunyai aplikasi sendiri namanya TJ, tapi dia juga bekerja sama dengan Astra Pay. Jadi kita bayar tiketnya menggunakan aplikasi Astra Pay. Tapi di sini keluhannya adalah biaya administrasinya. Biaya administrasinya bisa hampir 4.000. Jadi 3.200 sekian, dan itu membuat saya jadi agak boros sebenarnya. Makanya saya menggunakan ini kalau misalnya saya mendadak aja atau misalnya kepepet atau buru-buru gitu. Di sini ada kesimpulan untuk membuat inovasi digital Indonesia Payment Blueprint 2025 untuk memajukan sistem pembayaran di Indonesia. Sepanjang implementasinya terdapat beberapa masalah yang diatasi agar blueprint ini dapat mencapai tujuannya dengan sukses. Instruktur yang belum memadai, ketidaksepakatan industri, keamanan, dan privasi data yang rentan, serta tantangan inklusi keuangan merupakan beberapa masalah utama yang harus dihadapi blueprint ini, khususnya inovasi digital ini ya. Dalam mengatasi masalah tersebut perlu adanya kolaborasi kerjasama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan terkait. Jadi harus ada kerjasama sama pemerintah, itu maksudnya banyak kan transaksi online dan butuh data kita. Nah, data-data itu harus butuh kerjasama sama pemerintah untuk melindungi data-data masyarakat sehingga tidak salah gunakan oleh cyber atau misalnya orang-orang jahat untuk mengambil data-data kita, untuk memasukkan atau mengambil uang kita gitu. Adapun saran saya sih, yang pertama pasti tentang masalah cyber. Jadi kita harus memperkuat keamanan transaksi untuk mencegah kejahatan. Terus ada literasi keuangan dengan pemahaman teknologi juga masih menjadi penghambat bagi sebagian masyarakat. Jadi masyarakat masih ada sebagian kecil yang kurang mengerti dengan teknologi. Jadi masih banyak juga yang tertipu dengan penipuan melalui SMS atau melalui apapun itu gitu. Jadi butuh edukasi kepada masyarakat semua secara merata untuk menghindari kejahatan ini. Terus ada kelemahan infrastruktur, terus ada ketidaksepakatan dalam industri pembayaran melalui harmonisasi kebijakan, terus harus ditingkatkan juga ke inklusi keuangannya dengan semua kesimpulan dan saran yang saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.